Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Hernanda, NPM 260202170, dosen pengampu Insinyur Adi Surya STMT, NIDN 1126058801. Saya ingin mempresentasikan rekayasa lingkungan, tema pengolahan SDA dan PDAM. Cara pengolahan SDA, sumber daya alam adalah suatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih makmur dan sejahtera yang abadi sekitar alam lingkungan hidup kita. Sumber daya alam bisa terdapat di mana saja seperti di dalam tanah, air, permukaan tanah, udara, dan lain sebagainya. Kita juga bias mengelola sumber daya alam dengan catatan pengelolaan harus dengan baik dan tidak merusak ekosistem di sekitarnya. Pemeliharaan dan pengembangan lingkungan di hidup harus dilakukan dengan cara yang rasional antara lain sebagai berikut. Memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan hati-hati dan efisien, misalnya air, tanah, dan udara. Menggunakan bahan pengganti, misalnya hasil metalurgi atau campuran. Mengembangkan metode menambang dan memproses yang efisien serta pendaur ulangan atau recycling. Melaksanakan etika lingkungan berdasarkan falsafah hidup secara damai dengan alam. Cara memelihara dan melestarikan sumber daya alam. Seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk semakin bertambah. Jumlah penduduk yang semakin banyak itu mengakibatkan kebutuhan hidup manusia yang bertambah besar. Misalnya kebutuhan makan, pakaian, perumahan, dan kendaraan. Usaha pemenuhan kebutuhan manusia menuntut perkembangan teknologi yang semakin maju. Teknologi pun menjadi maju karena manusia mengembangkan ilmu pengetahuan. Adapun usaha-usaha untuk melestarikan alam diantaranya sebagai berikut. Penanaman kembali hutan-hutan yang gundul, menjaga kebersihan lingkungan, membuat terasering pada pertanian di pegunungan, membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan. Pengelolaan PDAM. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM adalah badan usaha milik pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan menghasilkan kebutuhan air minum atau air bersih bagi masyarakat. Diharapkan dapat memberikan pelayanan akan air bersih yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat, membantu perkembangan bagi dunia usaha dan menetapkan struktur tarif yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan masyarakat. Artinya PDAM memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pelayanan kepada masyarakat dan fungsi menambah penerimaan daerah. Kesimpulan, sumber daya alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih makmur dan sejahtera yang abadi sekitar alam lingkungan hidup kita. Sumber daya alam bisa terdapat di mana saja seperti di dalam tanah, air, permukaan tanah, udara, dan lain sebagainya. PDAM adalah badan usaha milik pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan menghasilkan kebutuhan air minum atau air bersih bagi masyarakat. Diharapkan dapat memberikan pelayanan akan air bersih yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat, membantu perkembangan bagi dunia usaha dan menetapkan struktur tarif yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan masyarakat. Sekian dari saya, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.